Oke, nah di videoku kali ini aku akan membahas tentang gejala-gejala yang biasanya dialami oleh pasien diabetes atau pasien yang mengalami kencing manis. Nah, penyakit ini biasanya disebut juga penyakit kencing manis. Karena apa? Karena kadar gula yang ada dalam darah terlalu tinggi. Penyebabnya apa sih kenapa kadar gula dalam darah tersebut tinggi? Yaitu karena bisa jadi gangguan metabolisme sekresi insulin. Bisa jadi insulin yang disekresikannya itu sedikit, kemudian bisa jadi insulin yang disekresikan tidak dapat bekerja dengan baik atau bahkan sekresi yang insulin yang dihasilkan tidak ada sama sekali di dalam tubuh kita. Dari tadi kita membahas tentang insulin. Nah, fungsi insulin di dalam tubuh itu ngapain aja sih? Jadi, fungsi insulin di dalam tubuh yaitu memindahkan kadar glukosa yang ada dalam darah ke dalam sel-sel untuk dimetabolisme lagi. Bisa jadi oleh sel-sel tersebut dimetabolisme menjadi tenaga atau bahkan menjadi sumber cadangan energi di tubuh kita. Nah, apabila sekresi insulin atau insulin tidak dapat bekerja dengan baik di dalam tubuh kita, maka di dalam darah akan menumpuk banyak yang namanya glukosa atau gula darah, sehingga gula darah dalam darahnya tinggi. Nah, hal ini sering kita sebut kencing manis. Nah, dari tadi saya membahas tentang apa sih itu diabetes. Nah, sekarang kita membahas tentang gejala-gejala yang biasanya dialami oleh pasien diabetes. Nah, gejala yang pertama yaitu poliurea atau sering kita sebut juga sering kencing. Nah, ketika kadar gula dalam darah naik, maka tubuh akan merespon untuk mengeluarkannya lewat urin. Hal ini merupakan hal yang wajar. Seperti contoh halnya ketika kita sedang berada di panasnya, tubuh akan mengeluarkan panas yaitu melalui keringat. Hal ini juga sama seperti kadar gula dalam darah, yaitu tubuh ingin mengeluarkan kadar gula dalam darah melewati urin. Untuk gejala yang kedua yaitu sering haus. Nah, kenapa sih kita kok sering haus? Nah, tadi karena kita sering kencing, sering mengeluarkan cairan di dalam tubuh, maka cairan yang ada di dalam tubuh tersebut berkurang. Makanya kita sering haus ketika kita mengalami diabetes tadi. Karena sesuai dengan gejala yang awal yaitu sering kencing. Gejala yang ketiga yaitu polifagi atau sering makan. Nah, kenapa sih kok kita sering makan padahal kita sudah kadar gulanya sudah tinggi? Otomatis kita harus menjauhi makan makanan terutama yang manis-manis ataupun yang karbohidrat. Nah, tadi karena kadar gula dalam darahnya tidak dapat dikeluarkan atau tidak dapat disalurkan ke dalam sel-sel tersebut, maka sel-sel tersebut akan merespon ke dalam tubuh kita bahwa sel-sel tersebut membutuhkan yang namanya makanan nih. Kemudian maka dari itu kita selalu pengen makan terus kayak gitu. Karena tadi sel-sel tidak dapat mendapatkan makanan. Padahal sebenarnya sel-sel tersebut sudah mendapatkan makanan yaitu glukosa yang ada dalam darah tadi. Cuman karena cara kerja insulin tadi tidak baik atau tidak dapat bekerja dengan baik, maka sel-sel tersebut tidak mendapatkan jatah makanannya tadi. Sehingga tubuh akan merespon membutuhkan makanan tadi dengan sering makan. Nah, gejala yang keempat yaitu biasanya berat badannya menurun. Nah, kok bisa sih? Padahal kita kan sering makan nih. Nah, berat badan menurun itu karena tadi sel-selnya kan memang kita sering makan, tapi makanannya tersebut tidak dapat diolah dengan baik, tidak dapat dicerna dengan baik karena tadi insulinnya tidak dapat bekerja dengan baik, sehingga energi yang dihasilkan tersebut tidak dapat tersalurkan ke dalam sel-sel tadi, sehingga sel-sel tersebut mengambil jaringan-jaringan, contohnya jaringan lemak, kemudian jaringan otot ataupun jaringan lainnya untuk diolah menjadi yang namanya tenaga, sehingga berat badan kita turun tanpa adanya penyebab yang jelas. Nah, biasanya kalau penyebab yang jelas yaitu biasanya kita kurang makan nih atau apa, jadi makanya berat badan kita turun. Itu adalah hal yang wajar. Tapi apabila kita mengalaminya ketika diabetes atau ketika kencing manis, itu merupakan hal yang nggak wajar karena tadi insulinnya tidak dapat memindahkan glukosa tadi ke dalam sel-sel tersebut. Nah, gejala yang kelima biasanya yaitu pasien yang mengalami diabetes yaitu badannya lemes. Kenapa sih kok badannya lemes padahal juga sering makan? Nah, tadi juga sama.
karena berat badannya menurun. Hal ini karena glukosanya tadi tidak dapat dipindahkan ke dalam sel-sel kan. Nah, jadi sel-sel tersebut tidak dapat mengubahnya menjadi tenaga. Nah, akhirnya sel-sel tersebut mengambil dari tenaga-tenaga yang ada atau metabolisme, yaitu jaringan lemak, jaringan otot, dan jaringan lainnya, sehingga tenaga yang dihasilkan tidak maksimal. Maka dari itu kenapa badan kita biasanya merasa lemes apabila kita mengalami diabetes. Nah, gejala yang keenam yaitu kesemutan. Hal ini diakibatkan karena kadar gula darah yang meningkat sehingga akan menimbulkan masalah-masalah di dalam tubuh kita. Salah satunya pada jaringan saraf. Nah, pada jaringan saraf ini biasanya yang terjadi yaitu adalah kesemutan di bagian kaki ataupun bagian tangan. Nah, gejala yang ketujuh yaitu sering gatal-gatal pada bagian tubuh yang tanpa ada jelas penyebabnya. Nah, biasanya kalau gatal-gatal di bagian tubuh tanpa penjelasan yang jelas, contohnya biasanya kalau yang jelas yaitu adanya alergi atau adanya eksim atau hal yang lainnya dengan tanda-tanda kemerahan ataupun lainnya. Nah, biasanya kalau pasien diabetes ini gejala gatal-gatalnya itu tanpa ada yang jelas. Hal ini karena kadar gula yang meningkat, maka akan menimbulkan beberapa gangguan dalam tubuh kita. Salah satunya yaitu menimbulkan yang namanya jamur. Nah, jamur tadi mengakibatkan efek yang gatal pada tubuh kita. Nah, meskipun semua gejala itu ada pada kalian tidak harus mengklaim bahwa kalian menderita penyakit diabetes. Kalian harus mengeceknya ke lab atau tes gula darah sendiri di rumah. Kalian bisa apabila kadar gulanya lebih dari 200 mg per dl, apabila setelah makan kalian mengalami gejala darah tinggi. Tapi tidak hanya itu, kalian juga harus mengeceknya ke lab, terutama cek yang namanya HbA1c. Cek lab tersebut akan menentukan bahwa kalian mengidap penyakit diabetes atau tidak. Jadi kalian tidak harus mengklaim dirinya bahwa kalian mengidap penyakit diabetes ketika kalian mengalami 7 gejala ini. Tapi ketika kalian sudah mengalami 7 gejala ini, kalian harus mengubah gaya hidup kalian, yaitu dengan kurangi makan karbohidrat, kemudian kurangi makan yang manis-manis, kemudian kalian harus kurangi juga makanan sembarangan, contohnya makanan cepat saji dan lainnya. Dan kalian juga harus perbanyak yang namanya olahraga, karena olahraga tersebut sangat penting bagi tubuh kita. Nah, mungkin sekian video yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya Rivalsa Reza pamit, sahabat farmasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekian informasi yang dapat saya berikan. Semoga bermanfaat. Bagi kalian yang menyukai video ini, silakan kalian like, subscribe, dan share ke teman kalian supaya teman kalian juga dapat teredukasi. Dan apabila kalian memiliki sebuah pertanyaan, kalian bisa tulis di kolom komentar atau juga bisa DM aku via Instagram yaitu @rivalsareza. Saya Rivalsa Reza pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.